Kawasan Jakarta akan dibentuk sebagai kawasan aglomerasi usai ibu kota negara resmi pindah ke Kalimantan. Ini termuat dalam draft RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, RUU DKJ. Aglomerasi adalah kawasan perkotaan yang menyatukan pengelolaan beberapa kota dan kabupaten, sekalipun berbeda dari sisi administrasi. Kawasan aglomerasi dijadikan satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global yang mengintegrasikan tata kelola pemerintah, industri, perdagangan, transportasi terpadu, dan bidang strategis lainnya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasional. Profesor Sulfikar dari NTU Singapura menyebut bahwa pembentukan kawasan aglomerasi Jakarta ini gak nyambung dengan kebijakan pindah IKN ke Kaltim. Apa maksudnya? Tapi kalau kita lihat dan baca RUU DKJ ini, dia justru memperkuat dan akan memperbesar kapasitas ekonomi Jakarta. Dengan nyambung. Memang nggak nyambung kan? Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi Rp1.000.000 jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Kalau kita baca di RUU DKJ, ya kan, nanti Dewan Aglomerasi itu akan dipimpin oleh seseorang yang ditunjuk oleh Presiden. Dan itu bukannya wakil presiden? Bukan. Nah, nggak spesifik bilang belum. Belum. Jadi kita tinggal tunggu Pak Prabowo mau tunggu siapa. Ya kan. Sebenarnya kalau saya lihat ya, Undang-Undang DKJ ini punya impact yang luar biasa sebenarnya terhadap Jakarta. Jadi ada beberapa poin penting gitu, termasuk tentunya pemilihan gubernur yang tetap menggunakan mekanisme pemilihan langsung 50% plus 1. Jadi ini nggak ada yang berubah di situ. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, poin-poin yang ada di RUU DKJ ini sebenarnya ironis. Karena ironi yang saya lihat di DKJ ini adalah bahwa alasan utama untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur kan sebenarnya untuk melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kita lihat dan baca RUU DKJ ini, dia justru memperkuat dan akan memperbesar kapasitas ekonomi Jakarta. Pertemuan. Karena Jakarta itu akan dilihat sebagai sebuah sistem aglomerasi. Ya. Jadi Jakarta dipimpin oleh gubernur, ya kan? Lalu kemudian ada aglomerasi yang mencakup tidak hanya daerah-daerah tradisional seperti Bogor, Depok, Tangsel ya, tapi udah sampai Tangerang, sampai Cianjur, sampai Bekasi. Dan apapun yang terjadi di Jakarta, semua ini akan mengikuti iramanya gitu. Dan itu sebenarnya pertama menjelaskan konsolidasi ide antara IKN dan DKJ nggak nyambung. Nggak nyambung. Memang nggak nyambung. Dan sekarang bingung-bingung sendiri. Sana mau digedein, malah mengecil, sini mau mengecil, malah mengecil. Jadi benar Pak Yusuf. Jadi di sana akan tetap kecil, di sini akan semakin membesar. Jakarta akan semakin membesar. Sekarang itu APBD Jakarta itu sekitar 80 triliun. Ya kan? Kalau kita bandingkan 4 kota, ya, atau 5 kota di seluruh Asia Tenggara yang paling besar, Jakarta itu adalah kota yang paling kaya dari aspek PDB, GDP-nya ya, gross domestic product. Kalau kita bandingkan Jakarta sama Bangkok, sama Manila, sama KL itu nggak ada apa-apanya. Tentu mereka nggak ada apa-apanya, iya, Jakarta nggak ada apa-apanya. Jakarta yang paling besar ekonominya. Ya tentu yang paling besar kalau kita lihat dari segi kota sih Singapura. Tapi Singapura kan city state, jadi nggak bisa kita bandingkan gitu. Tapi Jakarta yang paling kaya sebenarnya, paling gede ininya GDP-nya ya. Lalu kemudian dari budget tahunan, Bangkok itu setengah dari Jakarta. Bangkok cuma setengah dari Jakarta. Manila itu 1/4. KL itu masih di bawah Jakarta.